Namaku Muti. Aku adalah seorang mahasiswi yang baru saja menjalankan sidang untuk segera lulus dari kampusku. Dan waktu itu sangat beruntung bagiku, di mana sebelum aku menyelesaikan kuliahku, aku sudah mendapatkan tawaran pekerjaan di sebuah perusahaan startup digital yang lumayan ternama di kota Bandung. Tanpa pikir panjang lagi, aku pun mengambil tawaran itu. Namun, sebagai orang yang baru bekerja, aku belum memiliki tempat tinggal sendiri. Dan kalaupun harus pulang pergi ke rumah orang tua, rasanya terlalu jauh. Apalagi orang tuaku tinggal di daerah kabupaten, sedangkan tempat kerjaku berada di titik pusat kota Bandung. Maka dari itu, aku memutuskan untuk menumpang di apartemen Rena, saudaraku. Walaupun banyak yang bilang apartemen yang saudaraku tempati ini katanya memiliki banyak cerita seram. Dan banyak sekali penampakan di tempat ini. Namun, aku sedikit menghiraukannya, karena yang kupikir saat itu adalah, yang penting aku ada tempat tinggal untuk beristirahat. Singkat cerita, dari awal aku tinggal di apartemen ini, aku belum pernah melihat penampakan selama menumpang tinggal di sini. Jadi, aku terkadang suka bercanda menantang kehadiran mereka. Ya, sesekali aku suka sompral. Walaupun sebenarnya aku termasuk orang yang penakut sejak kecil. Tapi aku berpikir, di sini kan banyak orang juga yang menghuni tiap kamarnya. Jadi, kenapa harus takut? Waktu itu, sekitar jam 8:30 malam, aku baru saja pulang. Ternyata, bekerja tidak semudah yang aku pikirkan. Jauh sekali ketika aku masih menjadi seorang mahasiswi. Aku kembali ke apartemen dengan mengendarai mobilku. Sesampainya di apartemen, kulihat suasana sudah lumayan gelap. Tempat tinggal saudaraku ada di lantai 3. Aku memutuskan untuk melewati tangga darurat basement malam itu. Karena jika harus lewat lift, aku harus berputar ke depan. Ini memang pertama kali aku naik menggunakan tangga darurat. Dan entah kenapa, suasana malam itu benar-benar terasa berbeda. Sampai membuatku tidak berani melihat ke atas tangga. Sehingga aku naik tangga dengan posisi kepala yang agak menunduk. Satu persatu anak tangga ku naiki. Malam itu, kurasakan hanya aku saja yang menaiki tangga tersebut. Sampai samar terdengar seperti suara langkah kaki lain. Namun
ketika ku perhatikan suaranya, nampaknya ini seperti suara yang tidak wajar. Karena ini seperti suara langkah yang meloncat. Refleks aku pun langsung melihat ke atas dan... Tidak ada siapa-siapa. Aku pun memastikan melihat ke sekitar. Namun, memang tidak ada siapa-siapa. Hanya aku sendiri di area tangga ini. Melihat itu, aku pun memutuskan mempercepat langkahku dan segera menuju kamar. Sesampainya di kamar, aku langsung mengetuk pintu untuk meminta tolong pada saudaraku agar membuka pintunya. Ren, gue baru pulang nih. Gak bawa kunci. Ren. Sepertinya Rena belum pulang malam itu karena tidak ada jawaban. Aku mencoba mencari kunci yang biasa dia letakkan jika sedang keluar. Dan benar saja, Rena nampaknya belum pulang. Aku pun langsung masuk dan menyimpan tasku. Karena banyak sekali yang aku kerjakan hari itu, membuatku sangat lelah. Dan aku pun memutuskan untuk langsung merebahkan badanku di atas tempat tidur. Tanpa menyalakan lampu-lampu, aku hanya menyalakan lampu kamar saja. Dan akhirnya aku pun tertidur. Sampai baru saja aku terlelap, tiba-tiba aku merasakan seluruh badanku ini terasa berat sekali. Seperti ada sesuatu di atas badanku. Apaan sih ini? Kemudian aku membalikkan badanku dan aku terbangun seketika ketika mendengar seperti ada seseorang yang memanggilku. Akhirnya aku pun terbangun dan ketika kulihat ternyata tidak ada orang. Ku coba beranjak dari tempat tidur dan menuju keluar kamar untuk memastikan siapa tahu itu Rena yang baru saja pulang. Kulihat jam sudah menunjukkan jam 11 malam. Ren, lo udah pulang? Namun, tidak ada jawaban. Ku coba mengambil HP-ku dan menelpon Rena untuk menanyakan apakah dia pulang atau tidak. Halo Ren, lo di mana? Pulang jam berapa? Halo Mut, sorry, gue lupa ngabarin. Gue pulang agak malaman ya. Ini masih ada kerjaan di kantor. Kunci kamar ada di tempat biasa kok. Langsung masuk aja. Oh gitu. Iya, gue udah di dalam apart kok. Cuma tadi tuh kayak ada yang manggil gue. Gue kirain tuh elu. Ya udah deh, hati-hati ya Ren pulangnya. Bye. Ternyata Rena belum pulang. Aku pun langsung menutup teleponku dan kembali menuju kamar. Sampai belum jauh aku melangkah, lagi-lagi ku dengar ada suara yang berbisik.
refleks aku langsung mencari asal suara itu. Namun, tidak ada siapa-siapa yang aku lihat. Badanku merinding seketika. Dengan sedikit berlari, aku langsung masuk ke dalam kamar dan... Astaga! Saat aku kembali, aku melihat ada sebuah sosok putih sedang berdiri di samping tempat tidur. Perlahan sosok itu melompat-lompat. Itu pocong! Ah! Sosoknya sangat menyeramkan. Kini mulai terlihat wajahnya. Seperti seorang pria dengan tubuh besar, dengan muka yang berdarah, dan kain putih yang tadi kulihat. Kini berubah sangat kotor menjadi kecoklatan. Dan dia menatap ke arahku sambil melompat-lompat. Tanganku gemetar dan keringatku bercucuran saat itu. Nafasku mulai terengah-engah dan sesak. Sampai akhirnya aku mencoba untuk berlari. Namun seperti ada yang menahanku. Lihat, kini sosok pocong itu mulai mendekat. Aku masih mencoba untuk sekuat tenaga meninggalkan tempat itu. Dan akhirnya aku pun berhasil. Dan langsung berlari keluar kamar. Sampai ketika aku sedang berlari menuju bawah, aku menabrak seseorang. Dan ternyata itu adalah Rena. Aku langsung memeluk Rena. Dia menanyakan apa yang terjadi denganku. Dan kenapa aku berlarian tengah malam seperti ini. Rena pun membawaku ke lobi yang ada di bawah. Dan setelah cukup tenang, aku pun mulai menceritakannya. Rena sempat bilang, mungkin aku diikuti oleh sosok yang ada di daerah tangga darurat. Konon, sudah banyak orang yang memang melihat sosok pocong di tangga darurat itu. Apalagi jika kita menaiki tangga darurat itu sendirian. Mendengar cerita itu, aku hanya bisa terdiam. Sambil mencoba melupakan sosok seram pocong itu. Dan semenjak kejadian itu, aku tidak berani lagi untuk menggunakan tangga darurat itu lagi.